salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Ya iya lah. Yang jawab jeng di sebelah sini doang nih, neng. Ibu-ibunya kayaknya lemes banget jawabnya. Iya. Sekalinya jawab bunyinya begitu. Bu, terusin. Saya sampai jam berapa di sini nih? Wah, sampai subuh ya Allah. Sebenarnya mah kita bisa aja sampai subuh ya. Bisa sampai subuh. Cuma nanti besok ada yang nanya, ini kampung Susukan ya? Kejiwan. Oh, desa Kejiwan ya. Desa Kejiwan. Nanti besok ada yang nanya, kemarin ngundang Doni Dion di desa Kejiwan ngisi sampai jam berapa? Sampai mampus dia di situ. Saking capeknya dipaksa sama emak-emak mulu. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian bukti yang kedua kita cinta kepada Rasulullah bukan hanya sebatas ucapan lisan saja. Neng, laki-laki kalau pengen cinta, kalau pengen dapetin pacar, gak cukup ngomong I love you doang, betul gak? Iya, harus ada perjuangan. Datang minimal bawa buah kek, minimal bawa bunga, minimal bawa martabak, besok datang bawa orang tua. Begitu. Daripada I love you mending mobil tuh. Betul. Daripada ngasih coklat mending bawa seperangkat alat sholat. Jadi begitu. Sama ketika kita cinta kepada Rasul bukan hanya sekedar lisan saja, ada perbuatannya, amaliyah fisiknya. Dengan apa misalnya? Ada 3 amalan. Yang amalan ini kalau kita kerjakan, kita bukan hanya mendapatkan cinta dan sayang dari Rasulullah saja, tapi juga dari Allah Subhanahu. Ibu mau tahu nggak apa amalannya? Mau tahu nggak? Wanibiro. Itu mana di makanan itu? Oh iya itu makanan tuh ya. Neng makanan kagak dibawa ke sini tuh. Neng makanan itu kagak dibawa itu. Abdullah bin Mas'ud nanya sama Rasul, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Thumma ayyu ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Thumma ayyu ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadits muttafaqun alaihi. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kalau ngomongin salat tuh udah paten. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Ninggalin dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i maka berdosa. Kan kadang-kadang kita suka salah paham gitu. Kita datang majelis pengajian sehari 5 kali, 10 kali, tapi ninggalin salat 5 waktu dengan sengaja maka sama aja bohong. Salat 5 waktu itu wajib dikerjakan. Amalan yang lainnya sunnah, sama aja orang sholat tahajud bawa rakaat juga rakaat tapi nggak sholat subuh. Padahal sholat subuh kata Nabi, orang yang sholat subuh berjamaah, yang sholat subuh tepat waktu, maka pahalanya sebagaimana ia melakukan suatu ibadah penuh selama 1 malam. Itu luar biasa. Nah, sholat 5 waktu itu udah hukumnya wajib. Sebab sholat adalah jenderalnya ibadah dan amal yang pertama kali dihisab pada hari akhir. Sedekah belakangan, haji belakangan, baca Quran belakangan, sholat dulu. Maka kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sholat adalah cerminan di dalam hidup. Jika kamu ingin melihat hidupmu baik atau enggak, buruk atau tidak, maka perlihatkanlah daripada sholat. Sebab kata Nabi, fa in sholahat sholahalahu sa'iru amali, wa in fasada fasada sa'iru amali. Kata Nabi, sholat sebagai pemimpin jenderalnya ibadah,
Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, maka semua amal yang lainnya akan ikut jadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, kata Nabi, maka seluruh amal ibadah pun yang lainnya pun itu juga akan ikut buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada orang yang ngomong sama saya, Bu, saya emang gak mau sholat. Emang kenapa? Soalnya saya belum benar. Nah, itu orang yang kokon kayak gitu, Bu. Artinya apa? Justru sholat biar benar, bukan benar dulu baru sholat. Kalau benar dulu baru sholat, nggak sholat. Sholatlah meskipun maksiat tetap jalan. Sholatlah meskipun dosa tetap jalan. Jangan ditinggalin. Aduh Ustadz, saya masih orang jahat, tetap sholat. Ustadz, saya kerjaannya masih suka berzina, sholat dijaga. Ustadz, saya kadang-kadang nggak sengaja kecemplung riba, tetap sholat. Ustadz, setiap malam masih suka mabuk, sholat jangan ditinggalin. Ustadz, setiap hari nggak pernah berhenti daripada yang namanya maksiat, sholat harus dijaga. Kenapa demikian? Karena itu sholat yang nantinya lambat laun perlahan-lahan akan mengubah diri kita mendapatkan hidayah dari Allah. Sholat yang akan mengerem kita dari perbuatan bejat. Sholat pun yang akan mengerem kita dari segala perbuatan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tuh, jadi banyakin sholat. Apalagi yang laki-laki kan berjamaah di masjid. Bisab'in wa 'ishrina darajah. Pahalanya berjamaah di masjid sebanyak 27 derajat daripada sholat yang sendiri. Makanya saya mau nanya sama yang bapak-bapak lebih khusyuk sholat jamaah di masjid apa sendirian, Pak? Di masjid enak, apalagi di masjid sini, Masjid At-Taubah ya namanya ya. Masjid At-Taubah, sholat di Masjid At-Taubah dipimpin sama imam yang bacaannya enak, datang ke masjid sholat makin khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak nggak, Bu? Enak nggak, Bu? Enak, Pak? Enak. Saking enaknya itu ada aki-aki yang sholatnya udah nggak bisa diri, sholatnya sambil duduk. Saking enaknya bacaan imam sampai ketiduran. Enak sholat jamaah ke masjid. Cuman kalau ibu-ibu mah emang sholatnya afdolnya di rumah. Tapi kalau mau jamaah ke masjid, ke musola nggak apa-apa. Sholat di masjid enak. Datang dari rumah mau kepala banyak pikiran juga nggak bakalan lupa. Kenapa? Ada imam yang mimpin. Kecuali imamnya lupa, baru diingetin sama makmum. Masa iya satu masjid atau lupa semua kan nggak mungkin. Kecuali sholatnya sendirian. Kalau kita sholat sendirian kan kadang-kadang yang namanya sholat kok pikiran ada aja, Bu ya. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah mikirin utang, kompor udah gue matiin belum tadi, udah mau hujan jemuran diambil belum, kunci motor kayaknya belum dicabut kan. Akhirnya dia sholat subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat kayak sholat zuhur. Yang parah, Bu, bacaan sholat sampai keder. Baca Yasin kalau malam Jumat kita sering baca kan lama-lama hafal, betul nggak? Iya, sholat Pak banyak pikiran. Baca Yasin sampai keder, Fatihah lancar pas Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
balik lagi ke Fatihah. Akhirnya ngomong dalam hati, lah tuh saya ambilnya 2 kali tadi salat ya. Banyak pikiran, tapi enak kalau jamaah ke masjid. Tapi saya yakin di sini mah Masjid At-Taubah, jangankan maghrib isya, subuh jamaahnya keluar. Subuh jamaahnya keluar. Di dalam kosong. Apalagi kan kadang-kadang kalau zaman sekarang sholat maghrib aja tuh udah banyak gangguan, betul nggak? Betul. Sholat maghrib, yang namanya kita kalau mau sholat maghrib bu, itu tayangan di TV sengaja ditayangin yang filmnya bagus-bagus, betul nggak? Malah kadang-kadang anak sama orang tua pada rebutan remote ini yang ada. Makanya bu, mulai saat ini kita sepakat, nanti pas besok azan maghrib, TV matiin. TV matiin. Anak saya nangis Pak Ustadz, matiin. Suami saya marah-marah Pak Ustadz, matiin. Apanya yang dimatiin bu? TV yang dimatiin, tak anaknya matiin beneran lagi. Jangan. Itu masya Allah luar biasa. Di sini juga banyak anak-anak mudanya nih. Saya yakin di sini bukan cuma yang tua yang sholat jamaah, tapi anak mudanya juga pada rajin ke masjid. Saya mau nanya, jawab yang jujur, Masjid At-Taubah yang suka azan yang muda apa yang tua? Yang muda, yang tua? Yang tua tuh. Bagaimana tuh kalau azan tua? Yang tua siang nih. Yang namanya udah tua kan udah pada metik, dari giginya metik. Motor metik dari giginya. Kan kesian tuh. Azan subuh dia bangun-bangun nyalain ampli, mic dinyalain dia azan. At-tolatu khairun minan naum. Hati-hati. Kira-kira kalau kita ngedengar azan begitu bangun apa tidur lagi? Tidur lagi. Coba nanti pulang maulid dari sini ada anak-anak muda rajin ke masjid subuh, pas ketemu di jalan sama aki-aki sama bapak-bapak ngomong, "Kek, mohon maaf, biar kakek yang jadi imam, saya yang muda yang azan." Anak muda azan subuh masih semangat, mantep banget. Nungguin ya. Hayya 'alas shalah. Itu anak muda yang azan begitu, tetangga sebelah yang punya anak perawan ngomong apa? Tarik calon mantu. Cepet ya. Tapi kan kesian kalau yang azan aki-aki, yang komat aki-aki, sholawatan aki-aki, yang mukul beduk gulung sejadah, nyalain mic, nguras kolam, yang mati, parah gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf ya, yang mau mati bukan Lunidion yang mau mati, emak-emak yang banyak kan. Biar kita doain bu, sepuh-sepuh kita di sini biar dipanjangin umurnya sama Allah. Amin. Dikasih kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan kayak di tempat saya ada yang nggak mau sholat jamaah. Bapak-bapak saya tanya, Pak, kenapa kok nggak mau sholat jamaah di masjid situ? Nggak mau Ustaz. Saya kalau sholat jamaah di situ pas lagi duduk tahiyat pusing. Ngelihat sebelah tangannya utak-utakan baik, nggak bisa diam. Ada juga di masjid saya di tempat ngomong, Pak kenapa nggak mau jamaah di masjid? Nggak mau, soalnya pusing juga kalau melihat bapak-bapak pas tahiyat jarinya putar-putaran baik. Lah, nggak masalah, semua boleh, masing-masing ada dalilnya.